Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian Tadabbur Al-Quran. Kita akan mengkaji surah At-Taghabun, 2 halaman persis ya, selembar. Mudah-mudahan selesai sekali pertemuan. Pendapat yang paling masyhur, surat ini surat Makkiyah. Namun ada satu surat diperselisihkan, baik karena konten maupun karena asbabun nuzulnya, yaitu ayat 14 yang diyakini ayat 14 itu Madaniyah. Kontennya sebagaimana biasanya kalau Madaniyah itu ya ayyuhalladzina amanu, kontennya. Dan memang asbabun nuzulnya setelah Nabi berangkat ke Madinah dan sahabat-sahabat lebih dahulu kan sampai Madinah. Di tengah-tengah Nabi dan para sahabat sudah ada di Madinah, hari demi hari, bulan demi bulan terdengar kabar oleh orang-orang mukmin yang belum berangkat ke Madinah bahwa para sahabat di Madinah mendapatkan keuntungan besar, pendidikan keislaman, pengajian rutin dari Rasulullah, ilmu keagamaannya meningkat, keimanannya meningkat, ketakwaannya meningkat, membuat iri hati orang-orang mukmin yang masih tertinggal di Mekah. Namun apalah Cur, setiap mau berangkat ke Madinah, anak dan istrinya gak mau ditinggal, tertahan sampai kesabarannya habis, kemarahannya memuncak, maka turunlah ayat 14 itu. Tapi yang lainnya Makkiyah. Berapa ayat totalnya itu? 18. Ya, dari 18 ayat itu berarti diyakini ayat 14 itu turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Berarti surat Madaniyah, Makkiyah. Tidak perlu dipusingkan kok dalam satu surat ada yang nyelip, kadang nyelip Makkiyah, kadang nyelip Madaniyah. Karena memang tadwin, sistem penyusunan surat itu bukan berarti berdasarkan urutan asbabun nuzul. Ya, sudah sering kita bahas, Al-Quran itu bukan buku ilmiah, sehingga harus ada sistematika.
Tetapi kalau kita pandai mencermati, maka ada itu namanya itu paragraf-paragraf yang bisa kita temukan termasuk di surah At-Taghabun ini. Jadi kita yakini saja bahwa surat At-Taghabun itu surat Madaniyah. Apa itu At-Taghabun? Nama suratnya diambil dari lafaz salah satu ayat. Di ayat berapa ya? Ada tulisan At-Taghabun itu. Ayat 9. Nah, benar. Di tengah. 9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Dzalika yaumut taghabun. Itulah pada hari semua manusia setelah diwafatkan, dibangkitkan, dikumpulkan. Dzalika yaumut taghabun. Itulah hari at-taghabun, hari kiamat taghabun. Jadi nama lain dari kiamat. Ada al-zilzalah, ada as-sa'ah, ada al-qari'ah, ada apa lagi itu nama-nama kiamat itu. Nah, salah satunya at-taghabun, berasal dari lafaz ghabnun. Kalau di depan artinya apa itu at-taghabun? Hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Pengungkapan kesalahan-kesalahan. Pengungkapan kesalahan ya. Introspeksi diri. Ya gak apa-apa lah. Mana maaf? Kita ada pengendali. Diperlihatkannya ke dalam tampakkan. Salah. Sesuatu yang sudah lewat. Jadi al-ghabun itu intinya adalah penyesalan. Tapi waktunya sudah lewat. Andai kata waktunya tidak lewat saja, siapa yang menyesal? Kapan itu terjadi? Berarti pada waktu kiamat. Kan waktunya udah habis. Siapa yang menyesal? Semuanya. Semua. Ya. Berarti yang menyesal adalah Manusia. Semua. Jin. Yang kedua, orang kafir menyesal sedangkan orang mukmin menyesal kurang amal. benar, cerdas Bapak benar. To'at. Taati. Wahyu. Wahyu kelima.
pada hari itu waktu sudah habis. Orang-orang kafir melihat orang-orang mukmin berada di surga, timbullah rasa iri. Rasa menyesal, kenapa saya tidak beriman ya? Namanya al-ghabnu fil iman. Padahal modalnya murah, iman. Pasti saya bisa melakukannya pada waktu di dunia, tapi sudah berakhir waktunya. Kiamat sudah tegak, maka disebut al-kiamat atau at-taghabun. Tinggal penyesalan belaka. Tapi jangan salah, ini bukan soal orang kafir doang, bukan hanya soal orang kafir saja. Boleh jadi kita setelah melihat orang mukmin lainnya yang lebih taat lagi, lebih taat lagi, lebih taat lagi, berada di surga yang spesial, iri kita, menyesal. Kenapa saya tidak lebih taat seperti itu? Tidak lebih berbakti pada orang tua, tidak lebih berbakti pada keluarga, tidak lebih berbakti pada masyarakat. Kenapa ya tidak lebih banyak lagi infak? Kenapa ya tidak lebih banyak lagi baca Quran? Itu namanya al-ghabnu fit tha'ah. Ini kemudian sekaligus menceritakan surga ada levelnya. Surga ada tingkatan. Apakah dihitung dari tulul zaman, panjangnya waktu beribadah? Bukan. Karena yang anak muda meninggal di usia muda boleh jadi mengalahkan Haji Mamat yang sepanjang waktunya diberikan kesempatan oleh Allah, lebih tulus zaman, waktunya panjang, taat beribadah padanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mudah-mudahan kita menjadi bagian dari ahli surga. Jadi at-taghabun itu hari di mana semua hal ditampakkan. Bagi orang mukmin tetap timbul kesalahan karena banyak juga waktu terbuang, banyak juga uang tidak jadi infak terbuang, banyak lah. Tapi bagi orang kafir lebih menyesakkan dada. Ternyata modalnya mudah, cuma beriman doang. Bisa dilakukannya pada waktu di dunia, tapi sekarang sudah kiamat. Maka disebut surah at-taghabun. Itu at-taghabun artinya itu. Nah ya, itu penjelasan awal tentang surah at-taghabun. Mari kita baca ayat-ayat kita ini. Ini juga dimulai dari bertasbih. Yusabbihu. Ayo diingat-ingat surat apa saja yang dimulai dengan tasbih. Al-Hasyr, Al-Hadid, As-Saff, Al-Munafiq, Al-Jumu'ah, Al-Jumu'ah. Coba kita ulangi. Al-Hasyr, terus Al-Hadid. Jangan Al-Isra dulu. Jangan Al-Isra dulu, dari yang Firmadi. Firmani. Al-Hadid itu Subhanallah. Ini udah ya.
Al-Hasyr. Terus jangan disuruhnya saya kasih di 6 deh. Terus Asof. Terus Al-Jumu'ah. Terus nah kita jadi di atap Robun. Terus Al-Isra. Terus Al-A'la. Yang 5 ini disebut Suratul Musabbihat. Apa itu surat Al-Musabbihat? Surah Al-Musabbihat adalah surat-surat yang diawali dengan lafal bertasbih, baik sabbaha maupun yusabbihu. Tapi yang sabbih dan subhana nggak masuk. Tuh ya. Tapi yang sabbih pada Al-A'la dan subhana pada Al-Isra tidak masuk sebagai suratul musabbihat. Berarti suratul musabbihat ada 5: Al-Hasyr, Al-Hadid, As-Saff, Al-Jumu'ah, dan At-Taghabun. Sedangkan Al-Isra dan Al-A'la tidak masuk. Jadi suratul musabbihat adalah surat-surat yang diawali dengan lafaz tasbih, baik dalam bentuk fi'il madhi sabbaha maupun dalam bentuk fi'il mudhari' yusabbih. Nah, surah At-Taghabun berarti surah Al-Musabbihat karena dimulai dengan lafaz yusabbihu, fi'il mudhari'. Kalau bahasa Inggris apa itu? Present continuous, berlangsung terus, berlangsung tidak ada henti. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, baik ciptaan Allah yang tidak dapat berbicara maupun ciptaan Allah yang dapat berbicara, itu terus menerus tidak ada hentinya bertasbih. Yang tidak dapat berbicara bisa batu, tanah, apapun, pohon, tumbuh-tumbuhan. Yang dapat berbicara atau garis miring bersuara, burung, hewan-hewan pada umumnya termasuk semut, itu ternyata berbicara. Dibuktikan Nabi Sulaiman dengar pembicaraan semut. Nabi Sulaiman, apalagi jin, malaikat semua berbicara. Itu sedang bertasbih. Lah kita kapan? Kapan bertasbih? Bertasbih itu mencakup mensucikan Allah dari an-nawaqis. Apa nawaqis itu? Hal-hal yang bersifat kurang. Al-uyub juga mensucikan Allah dari al-uyub. Apa al-uyub? Hal-hal yang bersifat aib. Yang kurang-kurang mah bukan punya Allah,
Yang bangsa aib bukan punya Allah. Kalau ada orang menyembah sesuatu yang ada aibnya, ya berarti bukan Allah. Apalagi bersifat kurang. Ada ayatnya lebih tegas. Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah amma yushrikun, dari apapun yang disekutukan. Sudah sering kita bahas ini ya. Lahul mulku, Allah lah yang memiliki. Berarti memiliki ma fis samawati wa ma fil ardi. Walahul hamdu, dan Allah tetap terpuji. Apapun yang terjadi pada benda-benda yang ada di langit dan yang ada di bumi, walaupun kita menyebutnya bencana alam, Allah tetap terpuji. Walaupun kita benci pada ular, kalajengking, apalagi cecurut, Allah tetap terpuji. Ya, apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka terhadap segala sesuatu yang tadi, ma fil ardi, ma fis samawati, Allah itu qadir, berkuasa. Bahkan dikatakan daun satu pun jatuh itu bukan sekesentir, ya, ada malaikat yang menggerakkan. Semua dikuasai oleh Allah. Apalagi kita manusia, semua dalam genggaman Allah. Karena kita ini Allah yang memiliki, karena kita ini adalah Allah yang mengatur, menguasai. Tapi kok ada yang taat sementara yang lain maksiat? Tapi kok ada yang kafir sementara lain mukmin? Nah, ini sekali lagi Allah Al-Hamd. Bahkan dalam hal fisik ada yang pendek, ada yang jangkuk, tidak menyebabkan Allah tidak terpuji, tetap ada. Allah mah terpuji. Tapi giliran Bu Ima bikin kue tidak enak, jatuh martabat Bu Ima. Bikinan Allah nggak pernah menjatuhkan martabat Allah. Itu perbedaannya di situ ya. Apa ada orang yang mengutuk, kenapa saya pesek? Enggak ada. Enggak, karena setelah dilihat datanya banyak temannya yang pesek banyak. Dan tidak pernah Allah itu jatuh, tidak pernah. Itu yang disebut dengan walahul hamd. Maka di ayat keduanya, huwallazi khalaqakum, maka Allah lah yang menciptakan kalian. Karena wa huwa ala kulli syai'in qadir tadi, maka faminkum kafir, ada yang kafir. Wa minkum mu'minun, di antara kalian ada yang mukmin. Tapi lihat ujung ayatnya, mengerikan. Wallahu bima ta'maluna basir. Apa itu artinya? Allah adalah zat yang tidak mungkin bisa ditipu. Setiap amal akan menggiring pada hidayah. Ada amalan yang memperkuat hidayah, ada amalan yang mengurangi hidayah, bahkan menjauhkan hidayah,
sehingga dari mukmin bisa kafir, dari kafir semakin kafir. Wallahu bima ta'maluna basir. Jangan pernah menggugat Allah, ya Allah kenapa sih saya kafir? Wong ada ininya kok, ada dasar argumentasi. Apa dasar argumentasinya? Bahwa hidayah itu adalah outcome dari serangkaian amal yang sudah dilakukan kita. Hidayah. Ada di antara kita yang gondok, sulit amat sih berinfak. Iya, semua ada rangkaiannya. Kok susah amat sih? Nggak kayak si fulan, si fulana. Berarti belum dapat hidayah untuk gemar berinfak. Kok bisa? Ada amal sebelumnya pasti. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha tahu kelakuan kita yang menyebabkan pantaskah kita dapat hidayah dan orang lain lebih pantas dapat hidayah. Maka ada yang kafir, ada yang mukmin. Coba aja belajar beramal-amal yang menjauhkan hidayah. Belajar. Nanti semakin garing. Nah, amalan-amalan ini bikin malas. Akhirnya enggak, udahlah bermewah-mewah itu pasti nggak akan berinfak. Itu pasti ada dampaknya. Jadi wallahu bima ta'maluna basir. Di hari kiamat tambah sulit lagi kita mendebat Allah. Tambah sulit. Ya Allah, kenapa saya kafir? Lah lihat kelakuan kamu. Kok enak amat sih dia dapat hidayah, saya nggak dapat. Semua ada dasar. Itulah kenapa Nabi itu sendiri padahal mubalik terhebat, tetapi tidak dapat memaksakan hidayah. Nggak bisa. Itu hak prerogatif Allah. Kita memberi nasihat, tidak bisa kita gondok, dongkol. Ini kok sulit amat dinasihat. Itu hak prerogatif Allah. Kalau ada subjek begitu mudah dinasihati, pasti dia punya amal sebelum yang menjadi jalan turunnya hidayah. Pasti dia punya amal sebelum. Ya, jadi setiap apapun yang kita tanam, pasti kita petik hasil. Nah, berarti kita memberi nasihat itu semacam pemicu doang. Pemicu sehingga kemudian tepat dengan hidayah dari Allah. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah telah menciptakan langit-langit juga bumi bil haqq, dengan benar. Tidak ada kesalahan apapun. Tapi lihat, wa sawwarakum, Allah membentuk rupa kita. Rupa berarti apa itu? Fisik, ya. Fa ahsana suwarakum. Setelah dibentuk rupa, dibuat yang terbaik menurut Allah. Ya. Ada yang hitam, itu terbaik menurut Allah. Ada yang putih, terbaik menurut Allah. Ada yang mancu, ada yang sipit, terbaik menurut Allah. Wa ilaihil masir, semua akan dikembalikan kepada Allah. Jadi ya mudah-mudah gampang menghayatinya. Tangan ini milik Allah, mata milik Allah, semuanya milik Allah. Semua akan dikembalikan kepada Allah. Bagi
orang yang imannya rendah, maka kemampuan menghayati bahwa diri kita milik Allah itu rendah, pasti rendah. Maka jalan keluar satu-satunya adalah terus-menerus menghadirkan Allah. Bukan ditakoni tangan buat apa, bukan ditakoni mata buat apa, karena nanti akan ada hari di mana semua terlambat, menyesal atau bun. Maka menarik ini ya. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Wong semua yang ada di langit dan di bumi semua diketahui Allah, hatta satu daun jatuh pun semua diketahui oleh Allah. Maka bukan hal yang sulit kalau ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu. Maka Allah juga tahu apa yang kita sembunyikan maupun kita nyatakan. Jadi nggak bisa kita, nggak bisa menyembunyikan dari Allah, tapi juga apa perlunya kita memperlihatkan pada Allah. Sekarang mari kita renungkan. Kita nggak mungkin bisa umpet-umpetan dari Allah, tapi apa perlunya juga kita memperlihatkan pada Allah. Berarti apa itu? Harus tetap sadar, fokus bahwa kita diawasi Allah. Sadar, fokus bahwa kita lagi diawasi oleh Allah. Wallahu alimun bidzati sudur, karena Allah tahu yang ada di dada kita. Terlihat sholat padahal bukan karena Allah. Terlihat infak padahal bukan karena Allah. Terlihat berbakti kepada suami atau istri berbakti, suami berbakti kepada istri bukan karena Allah. Itu semua Allah tahu. Ya. Nah ini persoalan dunia, karena di akhirat persoalan tinggal penyesalan. Alam yatikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Belumkah kita melihat bagaimana kabar tentang orang-orang kafir yang terdahulu? Orang kafir terdahulu itu berarti mengalami berapa hal? Udah duluan di zaman sebelum Nabi Muhammad. Dua hal, yaitu azab di dunia dan siksa pedih di akhirat. Perhatikan, azab di dunia dan siksa pedih di akhirat. Allah ingin menggugah kita, dampak buruk pola hidup beragama kita itu ada di dunia, tapi investasi neraka sudah pasti. Dan mudah-mudahan investasi kita investasi akhirat. Nah, ketika orang investasi akhiratnya itu surga tinggi, dampak positif di dunia ini juga ada. Ya, kita lihat ayat-ayat ini ya. Alam yatikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Belumkah kalian dengar kabar tentang orang-orang kafir yang sial yang lebih dahulu? Fadaku wabala amrihim. Wabala, apa wabala? Perbuatan. Fadaku, maka mereka merasakan perbuatan mereka. Kapan merasakannya? Di dunia. Tapi tambah satu lagi, walahum adzabun alim. Jadi dampak itu ada di dunia, tetapi kita masih menunggu perhitungan lainnya setelah kiamat. Orang kafir sebelum Nabi Muhammad diazab
ada yang diganti umatnya, macam-macam lah. Apakah sudah berakhir? Belum semuanya berakhir. Kita dapat juga azabnya sekarang. Susah tidur, gelisah, punya penyakit, itu azab. Nah itu yakinilah pola beragama kita yang salah. Apa yang salah? Bisa kurang taat, kurang memanfaatkan waktu untuk beribadah, kurang berbakti pada orang tua, kurang menghargai istri, kurang berbakti pada tetangga. Terus pasti ada wabal amrihim fid dunya, pasti ada efeknya di dunia. Coba kalau kita gampang gini aja lah, siapa yang capek curiga ke suami? Ya, yang pernah ini. Akhirnya suaminya tidur, dompet diperiksa. Capek, bukan nyari uang ini, bukan nyari cek, bukan nyari tas dibuka, dicari nota-nota, khawatir memberikan sesuatu pada orang lain. Dapat kwitansi dari panti asuhan Harapan Muhammadiyah Pandeglang 5 juta, maka dioncok ke panti asuhan Harapan Pandeglang. Bener nggak suami saya? Sini jangan banyak-banyak, 3 juta aja. Dia ada kisahnya. Kisahnya Nanti ada kisahnya di ayat 14. Capek nggak? Capek. Tapi dilakoni. penasaran. Itulah azab Allah. Timbul pikiran, kok tega amat Allah membiarkan kita capek gitu ya. Transparan. Artinya hidayahnya sulit amat masuk. Oh jangan menggugat Allah, itu adalah efek dari amal kita. Itu maksudnya. Jadi kalau kita itu curiga bukan karena suaminya nakal, karena ada amal yang membuat kita itu tidak dapat hidayah. Orang jelek prasangka itu namanya tidak dapat hidayah. Orang malas sholat tidak dapat hidayah. Bukan nggak sholat malas. Orang pelit infak bukan nggak infak, pelit infaknya. Itu bukan berarti kafir, nggak dapat hidayah. Hidayah kan macam-macam. Ada hidayah sholat duha, hidayah puasa, hidayah merasa kurang infak, tidak. Jadi pola beragama itu dampaknya dua, dampak di dunia, dampak di akhirat. Di dunia mungkin dapat azab, tapi di dunia juga mungkin dapat kemudahan hidup. Bukan kesejahteraan ya, kemudahan hidup. Tapi di akhirat pasti ada azabnya. Dari hal itu, bi'annahu kanat tatihim rusuluhum bil bayinat. Orang kafir sebelum Nabi Muhammad itu bandel. Sudah didatangkan berbagai rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Faqalu abasyaru yahdunana. Kok manusia sih utusan Allahnya pengennya itu bukan yang motifnya sama. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang sebelum Nabi Muhammad itu materialis, yaitu orang-orang yang sibuk berkompetisi. Berbagai cara dilakukan untuk menang dalam berkompetisi. Lebih banyak dapat harta, lebih banyak berkuasa. Maka ketika ada Nabi Nuh diutus, akal-akalan ini pengen jadi penguasa nggak pakai modal, selalu gitu. Modus ini sampai sekarang begitu. Nabi-nabi baru modusnya apa coba? Ekonomi kan. Jadi
sebetulnya realistis gugatan-gugatan orang kafir sebelum Nabi Muhammad. Nah, peristiwa itu namanya mereka gak dapat hidayah, maka ditolaklah berbagai nabi. Dan maunya mereka itu yang disebut dengan utusan Allah itu yang bukan disebutnya apa itu ya? Ikut berkompetisi, berarti jin, malaikat, kan nggak ikutan kompetisi, nggak mungkin ikut lelang, nggak mungkin ikut tender kan, nggak mungkin saling berebut dagangan, dan ini problem memang. Tapi Nabi Muhammad membuktikan sukses. Agak susah kalau kiai pedagang itu susah, berarti punya saingan pedagang lain. Agak susah. Namun Nabi Muhammad sukses. Fakafaru. Tahap pertama, maka mereka menolak kerasulan rasul-rasul itu. Satu, fakafaru. Dua, watawallau, akhirnya membangkang untuk tidak mau taat kepada rasul-rasul, apalagi pada Allah. Lihat urut-urutannya. Pertama fakafaru, yang kedua tawallau. Kalau kita pinjam kata kafaru pada kufur nikmat, itu akan polanya sama. Pertama mengeluh dulu. Kufur itu mengeluh. Kan perintahnya la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu mau bersyukur, aku tambah. Wa la in kafartum, tapi kalau kamu tetap ngeluh saja, kafartum tertinggal. Kalau kita pinjam pada soal kufur dan syukur, pertama mengeluh dulu. Wa tawallau, lalu membangkang. Akhirnya nggak mau dia merefleksikan nikmatnya untuk kebaikan-kebaikan. Dapat nikmat apa? Mobil, tapi ngeluh aja. Pengen mobil Fortune, dapatnya ras. Akhirnya watawallau, nggak mau menggunakan mobil itu untuk ibadah. Jadi tahapannya selalu begitu, kafaru. Nah, apa sih kafaru? Kafaru itu menolak konsep. Contoh, konsep dasarnya Al-Quran itu bikin hati tenang, tapi ditolak. Wah, masih sih Quran gak bisa tenang hati. Watawallau, nggak mau dia. Jadi kafaru itu konsep aksinya watawallau. Wastagnallah, tapi Allah itu independen. Allah nggak terpengaruh. Mau kita kafir, mau kita mukmin, masa bodoh. Karena Allah itu tetap kaya. Wallahu ghaniyyun hamid. Karena Allah itu tetap independen, hamid. Allah tetap terpuji. Apakah kita itu kafir, apakah kita mukmin, jojomai tetap terpuji. Za'amal ladzina kafaru. Ini dulu. Wallahu ghaniyyun hamid. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan menggugat takarub kita pada Allah. Ya Allah, maunya Allah apa sih? Saya udah ibadah masih gini. Itu berarti tidak pernah paham Allah itu ghaniyun. Allah kan nggak butuh ibadah kita. Allah juga hamid, ya nggak boleh enggak gitu. Karena berarti ada udang di balik bayat. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Yang pertama,
salah konsep tentang siapa Rasul. Yang kedua, salah konsep tentang hari kebangkitan. Zahama, mendugalah alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, Allah yib'asu, masa iya sih udah mati nanti ditagih lagi dibangunkan. Baik untuk orang ateis maupun kafir dibantahnya. Tapi apakah iya hanya untuk mereka? Nyatanya kita juga banyak yang lupa kalau kita mau mati. Banyak. Sudah sering kita bahas di sini bagaimana banyak orang sudah timbul uban seolah-olah tidak sibuk mempersiapkan mau mati. Padahal uban udah timbul, bahkan oleh Allah dihadiahi lagi penyakit. Orang lain belum tentu dapat penyakit. Dia diberi penyakit, dengan penyakit ingat Allah, tapi nggak ingat Allah juga. Orang lain mah belum tentu. Jadi dicoba lagi kemalingan, tetap aja. Coba orang lain nggak kemalingan, belum tentu ada shock terapi, tetap aja nggak berubah. Nah, jadi walaupun ayat ini fokusnya kepada ateis di zaman itu, bahwa orang kalau sudah mati nggak bisa dibangkitkan, sebetulnya kita juga sama, ya, nggak gugup menghadapi hari kebangkitan. Kita cuma takut mati, bukan karena takut di neraka, bukan. Emang sekarang mari kita lihat, yang takut mati siapa terhadap COVID ini? Kan bukan hanya orang Islam, orang kafir juga takut. Belum tentu mereka percaya di neraka. Jadi ada dua orang takut mati, belum tentu sama isinya. Yang satu takut setelah mati buat next. Yang kedua bisa jadi ya buat dimati be. Anak masih cilik, rabi tembekan siji, macam-macam. Umpama ini kayak suara Bu Dewi ya. Ada? Orangnya nggak pernah kelihatan, gelap orangnya. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Hai Muhammad, katakan pada orang-orang yang gagal paham itu, la tub'atsunna wa rabbi, dan demi Tuhanku pasti akan dibangkitkan siapapun yang sudah mati. Tsumma latunabba'unna, bahkan kemudian dengan sungguh-sungguh akan dikabarkan apapun yang telah dilakukan selama di dunia. Wa dzalika 'alallah yasir, hal itu mudah aja kok buat Allah, banyak buktinya lah. Fa aminu, oleh karena itu ayo cepat beriman pada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasul Allah, wan nuri, dan kepada Al-Qur'an, alladzi anzalna, yang telah kami turunkan, wallahu bima ta'maluna khabir. Lihat tuh, itu khabir, yang tadi alim. Enggak ya, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu. Apa bedanya alim dengan basir? Dengan khabir. Alim mengetahui secara global, khabir mengetahui secara detil, sampai garuk-garuk ada catatannya. Khabir. Jadi jangan permisif ngegampangkan perkara. Saritan baik dibahas dengan agama. Karena khabir. Ya karena khabir itu. Apa sih kaku amat? Ngobrol aja nggak boleh. Karena khabir. Ya. Tapi kalau alim, si reku beruh, lagi apa? Apa ngomong apa aja itu udah khabir. Jamak sih. Nah, baru kita masuk ke ayat 9.
Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Pada hari itu adalah hari dikumpulkan. Zalika yaumut taghabun, namanya at-taghabun. Menyesal semuanya, waktu sudah habis, ternyata orang mukmin masuk surga, yang kafir melongo. Nggak berat loh, bisa saya lakukan waktu di dunia. Tapi orang mukmin juga kesel, ternyata ada orang lain lebih baik ketaatannya di surga yang lebih baik lagi. Padahal bisa loh saya kalau mau mah, uang saya banyak diwariskan ke anak, kenapa nggak saya wakafkan semua? Ada kesempatan terbaik dan belum tentu terulang. Tetangga butuh, kita cuek, akhirnya kita sadar tetangganya udah nggak butuh lagi. Kita lalai pada istri, satu momen terlewat, padahal murah mungkin biayanya, tapi karena tinggi hati kita terlewat. Begitu kita sadar, momennya udah gak ada. Itu juga semua penuh penyesalan. Dan yang pasti, badan sudah sulit, pengen sholat dengan cara yang benar, takbir benar, berdiri udah gak bisa, udah rematik. Itu jangan sampai itu terjadi di kiamat. Kalau di dunia nggak apa-apa, di kiamat mau tuh gawat gitu ya. Nah itu arti at-taghabun yang tadi. Wa may yu'min billah, maka dalam rangka menghadapi hari kiamat yang modelnya, Allah membuat kisi-kisi dasar. Satu, wa may yu'min billah, yang penting taat, iman dulu pada Allah. Perbaharui terus iman kita pada Allah. Jangan sampai kita tidak memperbaharui iman kita. Wa ya'malu shalihan, terus menerus beramal yang tepat, amalannya tepat. Jangan sholat asar pada waktu sholat duhur, itu nggak tepat. Itu tepat ya. Jangan sodako 1 juta lagi punya uang 100 juta, itu tepat. Jangan ketawa pada waktu sedih. Jadi namanya amal soleh begitu. Dua pokok itu akan dapat ganjaran supaya tidak taghabun. Satu, ganjaran yukaffir anhu sayyiatihi, maka Allah akan menutup, menghilangkan kesalahan-kesalahan kita. Karena kita itu fokus beriman, fokus beramal soleh, maka kesalahan yang terjadi dianggap oleh Allah bersengaja lah, bukan tabiatnya. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Nah itu tuh, dzalikal fawzul adzim. Pernah kita bahas kan, ada fauzul kabir, ada fauzul adzim, ada fauzul mubin. Kalau fauzul adzim ahli surga, fauzul kabir tidak jadi kena neraka. Berarti mau masuk surga khusus. Ya artinya memang sudah jatah. Jadi sederhana sebetulnya konsepnya, memperbaharui terus keimanan, fokus beramal soleh. Udah. Jadi orang yang ahli surga itu orang yang fokus supaya tidak menjadi ghaben pada hari kiamat. Nah, waladina kafaru, sebaliknya
Tadi orang mukmin dan beramal soleh. Waladina kafaru, orang yang kafir, sudah konsepnya salah. Wa kadzabu bi ayatina, mereka juga membantah, mendustakan ayat-ayat Allah. Ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Maka sudah pasti begitu dimasukkan neraka nggak akan keluar lagi. Kalau kita masih mungkin bisa keluar. Apa berarti yang bisa mengeluarkan kita dari neraka? Coba. Iman. Kalau yang menyebabkan kita nggak perlu mampir neraka, amal soleh tadi. Jadi jangan pernah lepas iman. Tapi kalau kita pengen fauzul adim, jangan berhenti beramal soleh. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apapun kejadian kita, bukan musibah ini, bukan. Apapun kejadian kita, semua dalam genggaman ilmu Allah, izin Allah. Apakah kita kafir, apakah kita mukmin, semua dalam genggaman Allah. Wa may yu'min billah, kalau kita konsisten beriman pada Allah, yahdi qalbah. Nah ini jawabannya. Kalau tadi di awal kita tanyakan ke saya, males ya infak. Oh memang imannya lagi rendah. Sebab kalau imannya baik, sehat, yahdi qalbahu, rasa pelit yang menghantui hatinya pasti akan diubah oleh Allah dengan mendapatkan hidayah. Pasti. Rasa curiga pada suami, kenapa sih Ustaz saya curiga? Lah nggak usah nanya kali, berarti imannya sedang kering, yang menyebabkan Allah tidak yahdi qalbahu. Sebab kalau yahdi qalbahu, curiganya hilang. Rasa cukup, jengkel, itu adalah dampak dari imannya kering, tidak direfresh. Wallahu bikulli syai'in alim. Saya kurang tahu kenapa ayat ini sering dipinjam untuk musibah bencana alam ya. Musibahnya Ini kata musibahnya. oh kata musibahnya. Padahal ini rangkaian tentang kejadian kafir dan karena kita tahu betapa iman itu akan mempengaruhi dampak kita mendapat hidayah atau tidak. Oleh karena itu wa'ati Allah, taatlah kepada Allah selalu. Wa'ati Rasul, taat terus pada Rasul. Fa in tawallaitum, kalau kita itu niru orang kafir, membangkang, fa inna ma'ala rasulina al-balagul mubin. Ya sudah, batasan saya, Ustadz, ajengan, abuya itu cuma menyampaikan doang. Batasannya itu doang. Ibu-ibu ke anak batasannya cuma menyampaikan. Tapi kan kita tahu masalahnya. Dinasihati awan bengi tidak reaktif, berarti ada problem. Sahabat yang sedang kita beri nasihat imannya kering, berarti salah kita. Kalau kita ingin menasihati orang, giring agar audien kita memperbarui imannya dulu. Oh lagi imannya kering, kok dinasihati ganti. Karena yahdi qalbahu itu adalah semayan setelah imannya diperbarui. Apa sih iman itu? Yang pertama tadi itu bertasbih. Jangan coba-coba menganggap Allah itu nawakis kurang dan menganggap Allah itu uyub, punya aib. Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah tidak ada Tuhan selain Dia,
Maka hanya kepada Allah lah, hai para mubalik, para rasul, bertawakal setelah berjuang habis-habisan memberi nasihat. Nyatanya Nabi Muhammad mubalik terbaik tidak mampu mengimankan pamannya, nggak mampu kan? Apalagi saya, apalagi ibu-ibu ke anak. Tapi kalau ada anak bandel, kita tahu lah, berarti kita gagal menyuburkan iman anak-anak kita. Nah, ini paragraf baru dan ini penting. Jadi di awal telah diceritakan Nabi Muhammad sudah berangkat ke Madinah. Para sahabat lebih dahulu. Hari demi hari, bulan demi bulan, waktu demi waktu, terdengar kabar sampai ke telinga orang-orang mukmin yang belum berangkat hijrah bahwa sahabat-sahabat yang di Madinah mendapatkan bimbingan yang lebih utuh dari Nabi Muhammad. Iri beberapa orang kafir yang tertahan di Mekah. Hatinya semakin kecewa karena setiap mau berangkat ke Madinah menyusul Nabi dan para sahabat yang lain, istrinya nangisi menahan, suaminya nangisi menahan. Beberapa sahabat kehilangan kesabaran dan marah kepada istri dan anak-anak. Maka turunlah ayat ini, kita akan perbaiki cara pandangnya, karena menurut saya banyak yang keliru. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, inna min, apa artinya min? Apa? Sebagian, ba'diyah. Inna min azwajikum, artinya udah sekabet, bukan istri, pasangan. Kan bisa suaminya, bisa istrinya. Iya, pokoknya pasangan. Bisa juga para istri. Ya. Paling siji segatik ya. Artinya perhatikan minnya dulu ya. Ada berarti tidak semua. Ada pasangan hidup kita, wa auladikum, anak-anak kita itu aduun lakum. Aduun lakum. Apa aduun itu? Kapan seseorang disebut aduun? Bulan Allah. Menginginkan kita celaka, apes. Menginginkan kita gagal mengerjakan sesuatu. Apalagi menginginkan kita ya ini akhirnya berarti kesimpulannya penggembosan. Karena bukan orang lain dia. Ini bukan orang lain. Kata adun menunjuk kepada penggembosan pasangan hidup dalam hal beribadah. Suaminya selalu menghalang-halang istrinya beribadah, itu namanya adu. Suaminya selalu marah kalau istrinya mau pengajian, itu adu. Atau sebaliknya, istrinya marah kalau suaminya pengen berbakti kepada orang tua,
Itu aduun, penggembos. Tapi kata aduun juga menunjuk jauh di akhirat. Taghabun berarti istrinya menggembosi usaha suaminya ke akhirat, atau sebaliknya. Nah, bijaknya adalah di sini gunakan kata min. Hati-hati loh. Ada kadang-kadang, ada itu berarti dua kemungkinan. Ada orangnya, ada waktunya. Orangnya sama. Ada loh waktu-waktu istri itu kumat atau suami kumat. Itu waktu. Tapi ada loh istri yang begitu kalau lebih dari satu istrinya. Iya. Kalau lebih dari satu. Kalau nggak lebih dari satu nggak pakai adat. Makanya sulit mempraktekkan kalau nggak banyak. Perhatikan fahdaruhum, maka bukan cerai. Apa di situ tuh? Maka waspada. Tapi uniknya lanjutan ayatnya unik. Wa intafu satu, wa tasfahu dua, wa taghfiru tiga, fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kata Allah, wa intafu, kalau engkau maafkan tabiat buruk pasangan hidupmu atau anak-anakmu, wa tasfahu, dan melapangkan hati, wa taghfiru, di situ mengampuni ya, menutupi aib pasangan hidupmu, fa innallaha ghafurur rahim. Nah, ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita balik. Berusahalah memaafkan tabiat buruk pasangan hidup kita. Ya, kita balik karena nilai tertingginya di wa intafu, wa tasfahu, wa taghfiru, disesuaikan dengan sifat Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Jadi gimana sahabat Nabi tadi yang kecewa pada istri pengen menyusul Rasulullah ke Madinah? Ditegur Allah, jangan marah-marah pada istri, jangan. Lalu ia lihat kenapa istrinya jadi begitu, berarti lagi tidak dapat hidayah. Oh, mungkin istrinya enggak pintar menaburkan iman di rumahnya, atau sebaliknya suami. Semua kan dampak tuh. Ya. Jadi ayat ini justru menegur suami yang tidak mau mencari jalan agar terjadi perbaikan iman. Kalau mau kita cari jalan perbaikan iman, satu, maafkan dulu kesalahan pasangan hidup kita, maafkan kesalahan anak kita. Namun bukan berkali-kali. Yang kedua, lapang dada. Yang ketiga, tutupi aibnya. Taghfir itu tutupi aib. Jangan cerita pada orang lain. Kalau mau tambah, ya kalau mau tambah, Temerut. Tambah. Ramadan bareng. lihat ayat berikutnya nih ya. Ini akan menyadarkan kita. Tambah ya. Innama amwalukum, ketahuilah harta kalian itu, wa auladukum, anak-anak kalian itu fitnah, ujian dari Allah. Wallahu indahu ajrun adim. Di dalamnya ada pahala besar kalau bisa kita mengendalikan fitnahnya harta. Di dalamnya ada pahala yang besar dari Allah kalau kita bisa mendidik anak-anak kita, mengendalikan anak kita dari fitnah. Itu maksudnya itu. Ya. Jangan dirubah kayak biasanya anak lan harta fitnah. Bukan.
ini adalah ujian dari Allah. Ujian bukan untuk timbulnya penggandaan pahala. Orang yang diberi pahala harta banyak sedang diiming-imingi pahala banyak untuk mengendalikan harta itu supaya tidak jadi fitnah. Anaknya bandel, oh lagi dikasih pahala supaya anaknya tidak jadi fitnah. Jadi cara pandangnya adalah wallahu indahu ajrun adim. Bersyukurlah dapat masalah. Apa masalahnya? Kakek harta, masalah enggak? Masalah. Berarti sedang ditunggu ajrun adim. Sedang ditunggu ajrun adim. Bersyukurlah dapat masalah, anak-anaknya bandel, alhamdulillah sedang ditunggu ajrun adim. Daripada nggak punya anak ditambah pahala ya. Fattaqullah, maka bertakwalah pada Allah mastata'tum, semampu kalian. Wasma'u, dengarkanlah. Wati'u, taatlah. Sami'na wa ta'ala maksudnya. Perhatikan, nggak berakhir, tapi harus anfiqu, itu khairul lakum, harus berinfak, itu lebih baik bagi kamu. Berarti sudah sami'na wa ta'ala, sudah sekuat tenagaan, sekuat kemampuan bertakwa pada Allah, tapi tidak infak, tidak khair, tidak khair. Jadi semua rangkaian yang tadi iman itu harus dikunci dengan infak, baru itu khair. Semakin besar infaknya semakin khair, semakin besar semakin khair. Khair itu superlatif, itu khair li anfusikum. Nanti akan ada teguran dari Allah ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa di antara kita yang dilindungi dari pelit, bakhil, faulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini mengingatkan kita, hatta saya, siapapun di antara kita dianugerahi sifat pelit, maka kita kunci rumah kita takut hilang. Maka kita namai, sampai di rumah celana dalam saya namai di pesantren, takut hilang karena kita pelit. Maka wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang dilindungi oleh Allah dari merajalelanya sifat pelit, maka sukses. Ya, sukses. Jadi pelit itu bisa merajalela, maka dilawan dengan infak. Infak itu kenapa besar pahalanya? Ada dua problem. Yang pertama adalah melawan rasa pelit, melawan rasa pelit. Yang kedua adalah memperbesar volume infak. Kalau pilih-pilih sifat tepat sasaran, itu mau namanya bukan selektif. Jadi infak itu kita keluarnya, bukan ngebuang kemana, bukan. Itu infak itu kita keluarnya, karena melawan rasa pelit. Kalau ngebuangnya mau ke janda nggak apa-apa. Beleset lah. In tuqridullah qardan hasanan, kalau engkau mengkreditkan kepada Allah dengan kredit yang baik, yudha'ifu lakum, maka Allah akan membuat riba yang syar'i. Hanya satu yang boleh melakukan praktek riba, yaitu Allah. Tapi di akhirat, bayangin kita ngereditin barang dalam bentuk amalan, infak terutama, tapi dipenggandakan, itu riba. Maka riba diharamkan di dunia, karena itu hak Allah di akhirat. Jadi
sudah kita diupah ganda, dapat lagi kebaikan dari Allah. Apa kebaikannya? Wa yaghfir lakum. Kapan kita diberi ampunan oleh Allah? Setelah infak atau setelah apa? Setelah bertobat, maka tidak bisa tobatnya itu diampuni oleh Allah kalau nggak ada aksinya. Ternyata aksinya berinfak. Jadi tobat tapi tidak ada infaknya sulit. Karena belum percaya pada Allah. Tanda kita percaya pada Allah berinfak. Kok bisa? Karena hanya orang yang percaya pada Allah yang mau kredit dibayarnya nanti. Dan itu puncak tertinggi kita percaya pada Allah. Wallahu syakurun halim. Allah itu pertama syakur. Saking syakurnya maka Allah membayar dengan riba. Allah juga halim. Saking keruhnya ngemis-ngemis bertobat di dalam infak maka diampuni. Jadi Allah itu syakur, Allah itu halim. Alimul ghaibi wasyahadah, al-azizul hakim. Jangan pura-pura, jangan sembunyi-sembunyi, semua diketahui oleh Allah. Hiduplah apa adanya bersama Allah, untuk Allah, sebelum semua hal berakhir, karena nanti hanya akan timbul penyesalan. Di surga pun menyesal karena ada orang lain surganya lebih baik daripada kita. Tapi jangan sampai kita seperti orang kafir menyesal, ternyata semudah itu hanya untuk masuk surga. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.